Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming YouTube. Hari ini Minggu 5 Juli 2020. Puji Tuhan, tidak terasa kita boleh tetap beribadah di rumah masing-masing. Walaupun pemerintah Kota Jayapura melalui Bapak BTM dan Ketua Gugus COVID-19 Bapak Insinyur Rustan Syahrul MM telah memberikan surat edaran gereja di Kota Jayapura, Papua sudah boleh melaksanakan ibadah berjemaah. Tetapi hari ini selaku gembala sidang gereja Betel Indonesia Jemaat Haleluya, saya tetap himbau kepada jemaat untuk tetap beribadah di rumah masing-masing pada hari ini Minggu 5 Juli 2020. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang pemerintah memberi kelonggaran untuk beribadah berjemaah masing-masing. Tetapi pengawasan ketat protokol kesehatan RI COVID-19 wajib disiapkan. Nah, kita jemaat Haleluya, puji Tuhan, telah tersedia dengan lengkap semua protokol mulai dari termogan, disinfektan, bahkan wastafel pencuci tangan kita sudah punya. Dan akan saya umumkan sebentar bahwa kita akan beribadah tepatnya kapan. Tentu yang datang beribadah adalah anak-anak 10 tahun ke atas. Yang di bawah 10 tahun tidak boleh datang. Ini masalah rentan dari penyebaran COVID, termasuk lansia yang 60 ke atas. Kalau bisa di rumah aja, tidak usah ke gereja repot-repot. Kita pun ibadah hanya 1 jam. Kita mulai jam 8, maka kita sudah selesai jam 9. Tetapi hari ini kita tetap beribadah di komsel kita masing-masing. Dan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang beribadah kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya dibutuhkan ketekunan. Karena itu, sebelum kita membaca firman Allah, kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bahwa Engkau berikan kami waktu, kesempatan yang indah. Terlebih berkat-berkat yang ajaib, yang luar biasa. Di tengah COVID pandemi 19 ini, kami sekalian terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah gembala yang baik. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Dan Engkau sendiri yang memberikan kami keteguhan iman, damai sejahtera dan sukacita. Kau tolong kami umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Dan biarlah firman Allah yang sebentar kami baca, melalui Roh-Mu yang kudus, hikmat Allah mengurapi kami sekalian. Hamba-Mu yang kupercayakan, Tuhan, tuntun lidah bibir hamba. Setiap kata kalimat yang mau ucapkan, kiranya boleh keluar dari isi hati Tuhan saja. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami yang punya pergumulan, Tuhan Yesuslah jawaban satu-satunya. Kau tolong kami Tuhan. Dengar dan sambut doa kami. Sebab kami telah berdoa mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Judul perikop di situ adalah ketekunan. Ayat 22 saya bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat firman ini menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan memberi kita motivasi
mengingatkan kita untuk terus beribadah dengan tekun. Sebab ketika kita beribadah dengan tekun dalam Tuhan, maka usaha kita tidak akan sia-sia. Ketahuilah bahwa ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Dan orang yang sudah lolos tahan uji, Tuhan akan berikan dia kesalehan. Di dalam kesalehan itu ada kesetiaan. Tentu iman dan ketaatan mengikutinya. Pada tingkat ketekunan ini, inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan dibutuhkan komitmen dari setiap kita pengikut Kristus. Karena itu saudara-saudara, beribadah kepada Allah yang hidup memang dibutuhkan komitmen, tapi juga ketekunan. Ketekunan di sini berbicara terus-menerus. Kita tidak boleh kalah dengan pandemi COVID ini. Minggu lalu Bapak sudah jelaskan tentang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ketika saudara dan saya telah memiliki kebenaran Allah, kebenaran Allah itulah Yesus Kristus sendiri. Sebab pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Maka Tuhan juga mengaruniakan kepada kita damai sejahtera, sukacita. Terlebih Tuhan Yesus memberikan kita kelegaan. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, ketekunan ini dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di ayat tadi penulis surat ini mengajak kita untuk terus teguh, ya, untuk beribadah menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh pula. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam beribadah dibutuhkan ketulusan hati, saudara-saudara, keikhlasan. Marilah kita yang beribadah setiap saat di komsel masing-masing. Datanglah dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Jangan beribadah main-main, saudara-saudara. Jangan beribadah sambil bicara, bahkan HP, jalan sana, jalan sini. Minta maaf, saudara-saudara. Anda yang beribadah tidak sungguh-sungguh, saya bisa pastikan ketika terjadi pengangkatan rapture, saudara akan menyesal seumur hidup. Kenapa, saudara-saudara? Karena hati saudara, pikiran saudara terbagi. Di dalam beribadah, saudara-saudara, kita hanya datang untuk mengalami kuasa dan janji Tuhan. Kita harus membuka hati. Ikhlaskan diri ini. Ikhlas artinya kita datang dengan ketulusan kita. Kita datang dengan sukarela. Sebagaimana pemazmur katakan, aku bergembira ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan beribadah. Ibadah itu harus dengan sukacita, merupakan kesukaan. Tidak boleh terpaksa, apalagi berbantah-bantah. Kenapa kita beribadah dengan sukacita? Karena kita tahu di dalam ibadah itu mengandung kuasa. Ada janji Tuhan bagi orang yang beribadah. Tuhan sendiri mengatakan ada perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang hanya kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terus menerus. Saya mau kasih tahu, dia kerja ibarat gila kerja. Tidak pernah merasakan dan menikmati hasil. Selalu merasa kurang dan tidak pernah tercukup. Tapi saudara yang tahu beribadah kepada Tuhan, mengingat janji Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. 6 hari Tuhan sudah beri waktu yang banyak. Tapi hari ke-7 kita harus istirahat. Allah sendiri bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 dia istirahat. Ini satu contoh yang Tuhan berikan. Harus ada waktu untuk Tuhan, saudara-saudara.
Jangan saudara yang gila kerja, tidak ada waktu untuk baca Alkitab, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk beribadah, berkumpul dan bersukacita. Karena itu, marilah kita beribadah dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, sebab kita tahu orang yang ikhlas dan beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan, dengan keyakinan yang teguh dan hati yang sudah dibaharui, hati nurani yang sudah dibersihkan, bahkan dikatakan telah dibasuh dengan air yang murni. Ini bicara tentang kelahiran kembali, kelahiran baru. Penting sekali kita mengalami kelahiran baru, saudara-saudara. Karena melalui kelahiran baru inilah kita akan melihat kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan pertumbuhan iman yang luar biasa Tuhan berkati. Tantangan demi tantangan kita bisa lewati, kita bisa hadapi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang kuasa dan otoritas Allah. Bukankah Alkitab sendiri mengatakan ketika kita ibadah, maka memang Tuhan mau supaya mata kita, mata hati kita, hidup kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Saya bukakan di dalam pasal 12, Ibrani pasal 12, ayat yang kedua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Allah, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita lihat orang yang beribadah itu fokus kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Mari datang ke gereja, saudara-saudara. Kita telah diberi kesempatan oleh pemerintah untuk beribadah. Tepatnya nanti minggu kedua, tanggal 12 Juli, kita jemaat Haleluya sudah bisa beribadah secara berjemaah. Maka sambut ini dengan sukacita. Inilah berkat yang Tuhan beri. Siapkan hati saudara. Hiduplah dengan hati nurani yang bersih. Tentu dengan iman yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan kita lakukan itu dengan keikhlasan dan kesungguhan. Kita datang untuk bertemu dengan Tuhan, bukan melihat orang lain atau sesama manusia saling melihat dan menilai apa yang dia pakai, apa yang dia pakai. Tapi kita datang ke gereja hanya satu tujuannya, yaitu memuliakan nama Tuhan, jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jika demikian cara hidup kita dalam beribadah, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Sebab janji Tuhan bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, mata yang tertuju, hati yang tertuju kepada Tuhan, akan diberi kepuasan oleh Tuhan. Kita akan diberi kekuatan untuk menanggung segala kehinaan, berbagai macam tantangan dan masalah. Tidak terasa, saudara-saudara, 4 bulan kita tinggal di rumah aja. Sejak Maret kemarin, kita lihat dari bulan Maret, April, Mei dan Juni, 4 bulan saudara, tidak terasa. Benar-benar COVID-19 ini menggoncangkan seluruh peradaban manusia. Mulai dari acara, jadwal-jadwal, bahkan minta maaf, ada begitu banyak orang yang terkena dampak COVID ini. Kita lihat perekonomian ambruk. Dan jika tidak ditangani secara baik, saudara-saudara, maka dampak COVID ini akan banyak mengalami pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Karena itu bersiaplah, saudara-saudara. Saudara dan saya yang ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, kita tetap survive, ya, kita tetap on fire, tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan dalam roh. Dengan sukacita kita beribadah, dengan sukacita kita melayani. Karena kita tahu upah besar di surga. Karena kita tahu Allah sudah menyediakan mahkota. Satu ayat untuk saudara, Ibrani pasal 12 ayat 28. Apa yang dicatat di sana ayat 28 dari Ibrani pasal 12? Dikatakan di sana,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita sangat bersyukur bahwa kerajaan Allah itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara-saudara. Kita yang terhisap di dalamnya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Kita lihat sekarang, di tengah pandemi COVID ini, ada begitu banyak orang menjerit. Begitu banyak orang mengalami kesulitan, tantangan, bahkan masalah demi masalah. Bahkan sebentar lagi kita akan dengar PHK di mana-mana. Bahkan perekonomian benar-benar diporak-porandakan, saudara-saudara. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, yang benar-benar ada terhisap di dalam kerajaan Allah ini, maka efek atau dampak dari COVID ini Tuhan membalikkannya. Kita tahu dengan COVID ini begitu banyak sisi positifnya yang kita ambil. Salah satu contoh, bagaimana kita disuruh untuk hidup bersih, hidup sehat, mencintai lingkungan, mencintai keluarga. Selama ini kita hanya jalan jalan-jalan lebih banyak di luar. Tapi dengan COVID ini kita kumpul di rumah aja, lebih banyak di keluarga. Dan saya berharap dengan kita lebih banyak di rumah, maka ada waktu untuk beribadah bersama, ada waktu untuk baca Alkitab, ada lebih banyak waktu untuk berbagi, sharing satu sama lain, bagaimana saling menguatkan. Ya, ini harapan kita, saudara-saudara. Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, di mana Allah sendiri menjadi gembala yang baik untuk kita. Dia adalah penuntun, firman-Nya menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Tuhan mau kita mengucap syukur senantiasa, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dan hormat serta takut akan Tuhan. Cara yang berkenan kepadanya itulah membuka hati. Mari langsung berhubungan dengan Tuhan. Jikalau ada ganjalan, ada dosa yang merintang, mari berdamai dengan Tuhan. Lepaskan semua kebencian, berikan pengampunan, dan berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh hati, dengan cara yang layak di hadapan Tuhan, memberi diri berdamai dengan Tuhan. Semua perintah-perintah penghalang dosa yang begitu rupa menghambat diri kita untuk datang kepada Tuhan, kita harus akui, lepaskan. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ibadah yang berkenan itulah ketika semua kita mempersembahkan tubuh ini menjadi korban yang kudus di mezbahnya Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Setiap ibadah harus ada pertobatan. Jangan kita datang dengan keangkuhan dan kesombongan, terlebih kemunafikan kita. Tuhan tidak suka itu. Mari datang berdamai dengan Tuhan, karena Tuhan mau ibadah yang berkenan itulah ketika kita mempersembahkan hidup kita menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, berubah oleh pembaruan akal budi kita, dan jangan serupa dengan dunia ini. Ini yang Tuhan mau dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur pemerintah kota Jayapura telah memberi kesempatan untuk kita berkumpul kembali dalam ibadah berjemaah. Karena itu saya himbau kepada jemaat, kuatkan hati saudara dan bersiaplah untuk menyambut new normal atau norma-norma baru. Kita harus membiasakan diri, mendisiplinkan diri dengan baik. Terutama kalau keluar rumah, termasuk ke gereja, pakai masker. Supaya muncrat itu jangan kena orang lain. Semua pelayan akan dilengkapi dengan topi astronot. Dan saudara yang datang disemprot dengan disinfektan. Cuci tangan dengan sabun 20 detik.
Saudara harus jaga jarak. Saya lihat di gereja sudah ditaruh batas-batas, jarak ada. Tidak boleh ada salam kiri, salam kanan, apalagi cipika-cipiki, tidak boleh. Karena itu maunya corona. Jaga jarak di sini bukan membuat kita saling membenci, tapi demi keselamatan kita bersama. Inilah cara ibadah yang normal, yang baru, yang Tuhan mau. Supaya kita saling menjaga hati, menjaga diri. Saya jaga kau, kau jaga saya. Maka Papua akan aman. Lingkungan kita akan aman. Dan jemaat yang umur anak-anak 10 tahun boleh beribadah. Di bawah 10 tahun tidak boleh datang ke gereja. Di rumah aja. Nanti dilayani secara online. Bapak ibu yang sudah lansia, 60 tahun ke atas, tidak usah juga ke gereja. Di rumah aja. Anda yang demam-demam dan merasa pusing-pusing, lemas-lemas, tidak usah ke gereja. Sudah lemas-lemas, ngantuk kerjanya, batuk-batuk, datang di gereja bukan dengar firman, tapi ngorok. Dalam nama Yesus bertobat. Tinggal di rumah aja. Supaya saudara bisa dilayani secara online. Dan itu jauh lebih bagus. Datang dengan tidak sungguh-sungguh, tidak tulus ikhlas, malah datang ngorok, bahkan batuk-batuk. Ini rentan dengan corona. Dan karena itu kita semua harus siap diri untuk ibadah bersama ini, saudara. Semua kita harus mawas diri. Karena kita tidak tahu siapa yang kena. Dengan kita siap diri, saling menjaga, maka kita semua melaksanakan protokol kesehatan ini secara ketat. Dan ini tidak main-main. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berperilaku sebagai warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan, itulah ibadah yang mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus. Kita harus berubah dari cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara berperilaku kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini kerjanya cuma hoax, memfitnah, saling menjelekkan, maka kita sebagai anak Tuhan, warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, harus saling menghormati satu sama lain, saling mengampuni, saling membantu. Di tengah masa epidemi COVID-19 ini, saya berdoa supaya jemaat memiliki jiwa sosial, saling melengkapi, saling memperhatikan, yang kuat menopang yang lemah. Bagaimana Tuhan bekerja, berbicara dalam diri saudara. Silakan gunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam diri saudara. Nah, karena itulah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup ini dengan memperkenankan Tuhan dalam hidup kita, maka tentu Tuhan punya mau supaya kita senantiasa hormat dan takut akan Tuhan. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Salah satunya mengikuti protokol yang ada. Semua kita, siapapun, tanggal 12 Juli besok, ketika kita datang ke gereja, ikuti semua aturan yang sudah diputuskan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tidak ada cipika-cipiki, tidak ada salam kiri, salam kanan, tidak ada. Ibadah 1 jam, setelah selesai ibadah 1 jam, langsung pulang masing-masing dengan sukacita. Tidak ada lagi arisan-arisan, tidak ada. Kita memasuki hidup baru, normal baru. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan diri saudara, dan biarlah kita ditolong oleh Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memberi kemampuan kepada kita sekalian, diberi iman yang teguh dan kesehatan, sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah mau supaya kita pun mengasihi Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin buat firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih
Kami memuji dan mengagungkan, memuliakan Engkau Bapa di surga. Sungguh firman-Mu hidup dan berkuasa. Tuntunlah kami dengan firman, sebab firman-Mu itulah pelita bagi kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, Kaulah gembala yang baik. Tolong kami supaya kami lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Kami mau hormat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Biarlah mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Jayapura yang telah berkemurahan untuk memberi kami kembali beribadah secara berjemaah. Tuhan tolong mereka, hamba-hamba Bapak BTM dan seluruh jajarannya, baik pemerintah kota, bahkan Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Pangdam. Tuhan juga memberkati mereka, mulai dari Pak RT, Pak RW, sampai distrik dan semua jajarannya. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit-sakitan, Tuhan sembuhkan jamaah mereka. Biarlah mereka sekalian boleh dilawat oleh Tuhan dan mereka boleh beribadah kembali. Terima kasih Bapak, berkati kami semua untuk menuju kehidupan baru ini, secara khusus dalam menghadapi new normal. Biarlah kami siap sedia dengan kesungguhan dan komitmen mendisiplinkan diri, sehingga kami boleh aman dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.